Selamat Hari Pahlawan, Kutival perjuangan belum berakhir ya. Mari perkokoh persatuan untuk membangun negeri. Seperti yang dilakukan seorang tenaga kesehatan di pedalaman Kalimantan Timur. Dedikasikan hidupnya untuk melayani masyarakat, salah satu misinya adalah menjaga agar anak-anak penerus generasi bangsa dapatkan serta ikuti imunisasi dan vaksinasi. Berguna bagi sesama, mungkin itu prinsip yang dipegang Muhammad Yusuf. Menyapa mentari pagi jadi sarapannya sehari-hari, demi bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti hari ini sebagai seorang tenaga kesehatan di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Program imunisasi dan vaksinasi balita jadi salah satu tanggung jawabnya. Kali ini di Posyandu di sebuah desa paling ujung di kecamatan tempatnya bertugas. Yusuf yang menjadi perawat di Puskesmas Pembantu, Desa Tanjung Batuk Harapan, harus ke Puskesmas di pusat kecamatan, karena di sanalah seluruh perlengkapan imunisasi tersimpan. Sepeda motor ini jadi temannya melewati jalan yang cukup menantang. Beruntung kali ini jalan tanah sedang kering. Jika hujan, jalan ini berlumpur dan menghabiskan waktu yang sangat lama untuk sampai tujuan. Jika jalanan kering, Yusuf hanya butuh waktu 30 menit. Namun saat hujan hingga 2 jam. Di Puskesmas Pembantu tempatnya bertugas, beberapa balita telah menunggu. Dibantu kader Posyandu, Yusuf melayani ibu dan bayinya. Kesabaran jadi kunci saat melayani warga desa. Sebab pengetahuan mereka tentang kesehatan masih sangat minim. Termasuk menjelaskan soal pentingnya imunisasi dan vaksinasi bagi balita. Ada beberapa orang tua yang datang tapi tidak membawa balitanya. Padahal kegiatan vaksinasi dan imunisasi ini sudah terjadwal. Disinilah perjuangan Yusuf berlanjut. Ia harus mendatangi warga yang tidak bisa datang membawa balitanya. Bersama kader Posyandu yang menuju rumah terapung di kawasan Danau Melintang. Danau seluas 11.000 hektar. Biasanya Yusuf meminjam perahu bermesin tempel milik warga. Tapi bensinnya dibelinya sendiri. Pasalnya Yusuf harus memastikan balita di desa tempatnya bertugas mendapat vaksin dan imunisasi sesuai jadwal. Butuh sekitar waktu 30 menit untuk sampai ke rumah yang dituju. Karena tinggal terapung, rumah rakit yang dibangun warga sering berpindah-pindah, tergantung kondisi pasang surut air danau. Kader Posyandu inilah yang kemudian menjadi petunjuk lokasi rumah warga. Orang tua yang sibuk sebagai nelayan biasanya jadi alasan tak datang ke Puskesmas Pembantu untuk vaksinasi. Karena pada saat jadwal imunisasi itu ada sebagian masyarakat atau warga yang tidak bisa mengakses ke daratan. Bisa karena perahunya dibawa suaminya nelayan, karena di sini kan rata-rata nelayan. Nah, seperti itu. Jadi suami belum pulang, jadwal vaksin tadi sudah berjalan, jadi kita harus ke rumah rakit mendatangi warga anak-anak yang perlu divaksin. Kabupaten Kutai Kartanegara luasnya hingga 40 kali Provinsi DKI Jakarta. Meski begitu jumlah penduduknya sedikit dan tersebar. Hal inilah yang jadi tantangan untuk para petugas kesehatan. Upaya jemput bola harus dilakukan terutama pelayan kesehatan bagi balita. Yusuf juga harus bersedia kapanpun jika ada warga yang memanggilnya. Apalagi jika ada warga dalam kondisi darurat. Meski lokasinya sangat jauh, Yusuf tetap akan datang. Ya alasannya kan kadang-kadang tidak ada perahu untuk naik di situ kan. Terpaksa harus datang di sini kan, tenaga kesehatannya langsung. Senang ya tenaga kesehatannya? Iya senang. Sangat membantu? Sangat membantu Bang. Saat kunjungan ke rumah warga, tak jarang para tetangga juga ingin diperiksa kesehatannya. Dengan telaten, Yusuf melayani mereka satu persatu. Menjadi tenaga kesehatan di wilayah terpencil memang tidak mudah. Kini pemerintah telah memastikan kesejahteraan mereka. Ada insentif khusus bagi yang bekerja di kawasan terpencil dan pedesaan. Ada 3 kategori ya, perkotaan, pedesaan, dan terpencil. Nah itu beda-beda. Jadi teman-teman yang bertugas di mana kategori desanya masuk desa terpencil itu mendapatkan imbalan yang lebih dibanding teman-teman yang ada di kota. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk menghargai teman-teman yang mau bertugas jauh. Menjadi pahlawan saat ini memang tak perlu angkat senjata. Berdedikasi pada profesi yang berguna bagi orang banyak salah satunya. Awaludin Jalil melaporkan untuk NEK.